untuk kita semuanya gitu ya. Bahkan mohon kalau yang dosen bisa melibatkan juga mahasiswa, kita undang. Sekali lagi kami menunggu request dari teman-teman semuanya untuk topik-topik yang akan datang gitu. Sehingga tugas kami nanti justru tinggal mencarikan narasumber yang tepat begitu, sehingga tidak perlu ngarang-ngarang besok apa ya, bisa apa gitu ya. Jadi kita masih Ridwan ya, kami ya. Nah hari ini mudah-mudahan nanti Mas Arman akan menyampaikan pengalaman dan juga keahliannya dalam menyajikan data gitu. Ini salah satu topik yang bagi kami ringan tetapi ini menarik karena ini kalau kita publikasi datanya itu sudah nggak menarik gitu. Itu mood dari editor itu sudah down gitu kan. Kalau sudah down ya kita tahu akibatnya gitu. Atau editor melanjutkan sampai ke review, kemudian reviewnya udah down dulu, moodnya udah hilang gitu, itu seleranya hilang juga gitu ya. Sehingga sekali lagi pertemuan pada hari ini bisa kita jadikan sebagai milestone sebagai catatan kita, dan nanti Mas Ridwan mohon bantuannya untuk mengorganize lagi untuk acara-acara seperti ini berikutnya. Gitu. Oke, sekali lagi tetap terima kasih pada Mas Arman dan juga pada teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian yang bisa hadir pada sore hari ini. Tolong ikuti dengan seksama, dan ini direkam ya Mas Ridwan ya? Ya, Prof, direkam. Ya, Direkam ya. ada YouTube Nanti streamingnya juga, tapi ya. masih menumpang di ini print. Nah, nanti kita usahakan gimana caranya gitu, Ya. ke depannya begitu ya. Nah, sekali lagi juga saya mengucapkan terima kasih juga pada pendiri dan juga para pengurus MRSID yang yang sebelumnya yang telah membangun organisasi ini menjadi lebih baik. Kita bertekad untuk kemanfaatan MRSID bukan hanya untuk kita para peneliti, tapi juga siapa tahu nanti ke depan kita bisa menghasilkan produk-produk material yang atau apalah yang mungkin produk yang terkait dengan material atau material analisis dan sebagainya yang itu sangat berguna bagi kemajuan bangsa kita. Dan harapannya juga MRSID juga dikenal di level internasional, karena ke depan ini mau nggak mau kita harus masuk ke level internasional kalau kita mau direcognize secara global begitu. Nah, sekali lagi terima kasih. Biar tidak terlalu panjang sambutannya, saya kembalikan dulu ke Mas Ridwan untuk melanjutkan acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Kuat atas arahannya, dan juga sekali lagi terima kasih atas kesempatannya membuka kegiatan seri kuliah umum MRSID di tahun 2023 yang pertama ini ya. Jadi langsung saja ini karena yang hadir sudah semakin banyak juga ya, sudah 46 nih saat ini. Kita akan mulai materinya. Saya perkenalkan sedikit sambil silakan Pak Arman mau siap-siap share screen. Pak Arman atau nama lengkapnya Dr. Sasvan Armanuela ini merupakan peneliti di Pusat Riset Fisika Kuantum BRIN ya saat ini, dan beliau memperoleh menempuh pendidikannya untuk pendidikan S1 di jurusan Fisika ITB, kemudian S2 di Sains Komputasi, itu sandwich ya Pak Arman, Kanazawa dengan ITB, kemudian S3 dua lagi dari ITB juga dan Osaka University Jepang ya. Saat ini spesifik penelitian yang dilakukan oleh Pak Sasvan Armanuela adalah tentang komputasi material, dan beliau juga sebetulnya koordinator kelompok riset di kelompok riset simulasi kuantum Pusat Riset Fisika Kuantum BRIN ya. Nah, kalau di pusat riset kami nih Pak Arman ini terkenal tukang desain nih Bapak Ibu sekalian. Jadinya emang sengaja ini pertemuan perdana topiknya tentang presentasi data dan ilustrasi atraktif, ya nggak ada pikiran lain selain Pak Arman gitu yang ngasih materi. Nah, cuman karena kita memang society di material, sehingga ini ada tambahan ya makalah ilmiahnya di bidang material, walaupun ini tidak menutup kemungkinan bidang-bidang lain juga memanfaatkan tutorial dari Pak Arman sore hari ini, karena secara umum ya kalau mau bikin gambar kemudian menyajikan data itu berlaku di mana saja ya, di bidang apapun itu generik ya, sehingga bisa diterapkan di
kepakaran Bapak Ibu masing-masing atau adik-adik rekan-rekan juga ya, terutama mahasiswa nih yang misalnya bikin gambar masih keliru-keliru kadang ditegur dosennya atau pembimbingnya, mudah-mudahan bisa memperbaiki nih setelah seri kuliah umum yang pertama ini. Tanpa panjang lebar lagi, monggo Pak Arman silakan untuk memulai materinya, kurang lebih sekitar 45 sampai 1 jam ya, 45 menit sampai 1 jam. Mudah-mudahan sekitar jam setengah 5 kita bisa diskusi atau tanya jawab. Atau setengah 5 lebih juga nggak apa-apa. Silakan disesuaikan. Ya, monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Ridwan atas ininya ya, sedikit perkenalannya. Terima kasih juga kepada Prof. Kuat yang mengizinkan saya, mempersilahkan saya untuk membuka seri kuliah umum pertama ini lewat presentasi tentang visualisasi ya, Prof. Kuat. Ya, ini saya pertama kali ikut MRSID itu justru waktu di Bali, ketemu dengan Pak Ridwan dan Prof. Saito waktu itu. Nah, sekarang dulu masih peserta, sekarang kemudian diberi kesempatan untuk memberikan sharing apa yang saya ketahui tentang visualisasi, itu satu kehormatan buat saya sendiri. Terima kasih Prof. Kuat dan Pak Ridwan. Baik, izinkan saya memulai presentasinya Bapak Ibu. Selamat sore juga dengan teman-teman mungkin yang hadir juga adik-adik mahasiswa ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara mempresentasikan data dan ilustrasi atraktif untuk makalah ilmiah material gitu. Karena saya tidak belajar atau mestinya S1-nya tidak tentang desain gitu ya. Jadi mohon dimaklumi bila memang ada kaidah-kaidah desain yang seharusnya harusnya ada pakemnya gitu, tapi seenggaknya saya menyampaikan apa yang saya ketahui ketika saya membuat suatu data, presentasi data atau ilustrasi di makalah yang sudah pernah kami submit gitu ya. Tadi sudah sempat dijelaskan sedikit tentang saya. Ya, tadi saya mulai dari ITB di S1, lalu S2, S2-nya mengambil double degree di ITB dan Kanazawa, lalu S3-nya juga double degree di ITB dan juga Osaka University. Lalu pernah jadi beberapa kali jadi peneliti di CITA ITB karena sebelumnya saya instrumen, kemudian beralih ke komputasi material di S2, S3 seperti itu. Dan sekarang menjadi peneliti di BRIN yang dulunya LIPI gitu ya. Sebagai peneliti, topik penelitian saya itu banyak terkait termoelektrik, katalis, baterai, atau sensor, tapi yang dikerjakan dalam point of view komputasi material seperti itu. Nah, di BRIN, khususnya di Pusat Riset Quantum Physics, kami punya 5 grup riset. Ada teori fisika energi tinggi, eksperimen fisika energi tinggi, lalu teori materi kuantum, itu grupnya Pak Ridwan, lalu simulasi kuantum, itu grup saya dan teman-teman, lalu yang terakhir itu perangkat kuantum dan teknologi kuantum gitu ya. Jadi sekalian mempromosikan bila Bapak, Ibu, rekan-rekan maupun mahasiswa yang ingin berkolaborasi dengan kami di dalam riset, silakan menghubungi kami di website kami. Oh, maaf di sini nggak ada, itu quantumresearch.id gitu ya. Baik, kita langsung saja mulai ke topik yang akan saya bahas hari ini. Pertanyaannya, perlukah gambar yang menarik gitu ya? Jadi di sini ada satu gambar ice cream gitu. Harapannya ini menarik gitu gambarnya ya. Lalu kenapa gambar itu perlu menarik gitu? Karena dari melihat gambar ini saja setiap orang itu akan mengeluarkan satu interpretasi atau satu hal yang bisa dirasakan
ketika melihat gambar ini. Jadi bisa orang akan bisa bilang, oh ini manis pasti, ini enak, ini dingin, lembut gitu ya. Ada banyak hal yang bisa diutarakan ketika melihat gambar tersebut. Nah, artinya sebuah gambar itu berbicara banyak atau sampai maksudnya di sini diibaratkan satu gambar itu mengandung 1000 kata gitu ya. Jadi ketika gambar itu tidak menarik, itu akan berbahaya bagi kita karena ada 1000 kata atau ribuan kata yang tidak diberikan atensi gitu ya, dilewatkan begitu saja. Jadi penting bagi kita untuk kemudian memanfaatkan gambar untuk menyampaikan ribuan kata tersebut. Nah, sebuah gambar yang tadi bisa berbicara ribuan kata itu juga bisa menyampaikan ribuan kebohongan gitu ya. Kalau kita terlalu banyak memanfaatkan manipulasi gambar gitu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana kita memang melakukan make up terhadap data atau gambar yang kita punya. Nah, tapi jangan sampai make up tersebut kemudian terlalu berlebihan sehingga kalau kita ibaratkan make up itu ke dalam bagaimana mempercantik seorang wanita gitu, jangan sampai make up-nya itu kemudian jadi menor ya, atau justru orang tidak mengenali dalam arti positif maupun negatif, orang tidak mengenali asal dari atau siapa orang itu sebenarnya gitu ya. Untuk sebagian kasus mungkin oke, tapi di dalam konteks kita punya data ilmiah yang ingin disampaikan, akan sangat berbahaya jika kita menyampaikan hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, seperti itu ya. Nah, lalu di dalam membuat atau menampilkan data, mempresentasikan data itu, kita perlu tahu apa yang sebenarnya ingin kita sampaikan, gitu ya. Dari data tertentu, kita tuh sebenarnya mau menyampaikan apa, gitu ya. Kalau kita ingin menyampaikan sebuah proses, kita tuh bisa menggunakan misalnya flowchart, diagram alir, itu dari proses suatu algoritma seperti itu, atau diagram, misalnya kita ingin menjelaskan step 1, kemudian lanjut ke step 2 dan sebagainya, dan hal-hal yang lain, atau infografis, Gantt atau Gantt chart. Ini Gantt atau Gantt chart itu biasanya kita gunakan di dalam misalnya timeline research gitu. Misalnya tanggal sekian sampai tanggal sekian akan melakukan apa, tanggal sekian sampai tanggal sekian melakukan apa, seperti itu ya. Atau membuat sebuah ilustrasi untuk menjelaskan suatu proses. Terakhir contohnya kita menggunakan timeline. Jadi berbagai macam chart atau bentuk penyajian informasi itu perlu disesuaikan sehingga penyampaiannya bisa sesuai tujuan ya. Yang pertama ini tentang proses tadi yang saya sebut. Yang kedua itu tentang perbandingan. Nah, ini perbandingan atau bisa kita sebut juga tentang perubahan atau ya perbandingan itu bisa kita lihat dari bar chart atau histogram ya, atau chart garis, itu yang biasanya dan umum kita gunakan ya. Kalau itu box atau whisker ini biasanya untuk menjelaskan error bar, bubble chart, stock area atau pie chart. Pie chart juga sering kita gunakan ya. Biasanya di dalam hasil ini ya, hasil kalau kita dikasih questionnaire gitu. Yang terakhir tujuannya untuk menunjukkan satu relation atau hubungan gitu ya. Kita bisa menggunakan network diagram atau heat maps, maps, radar chart, mosaic chart atau diagram Venn gitu ya. Jadi kurang lebih ada 3 yang utama untuk menjelaskan proses, perbandingan atau hubungan gitu ya. Lalu kita masuk ke dalam standar yang biasanya digunakan di dalam pembuatan grafik atau ilustrasi ilmiah. Ini kita sebut dengan standar umum ya.
Jadi standar umum itu kita perlu memperhatikan palet warna yang seragam, gitu ya. Jadi di sini ada beberapa contoh palet ya. Artinya satu gambar ke bawah ini, satu warna barisan warna ke bawah ini tuh disesuaikan sehingga eh, warnanya itu enak dilihat gitu ya, nyaman untuk dilihat, tidak bertabrakan gitu ya. Jadi silakan gunakan palet warna yang memang baik untuk menjelaskan suatu data plus tidak bertabrakan gitu ya. Ini contohnya saya langsung gunakan ya di dalam presentasi saya menggunakan palet nomor 3 untuk kemudian memberi warna untuk tiap item presentasi ini gitu. Yang kedua tentang label sumbu yang cukup besar agar terbaca ya. Nanti kita detailnya di belakang di slide selanjutnya. Tapi intinya ya kadang-kadang tuh banyak terjadi gambarnya besar terus labelnya kecil gitu ya. Sehingga kita tidak bisa melihat dan sering terjadi di mahasiswa saya tuh kenapa tidak maksudnya mereka tetap membiarkan label itu kecil gitu karena mereka berpikir saya presentasinya kan nanti akan pakai slide sehingga masih bisa di zoom ketika kurang. Nah itu kan harusnya tidak begitu ya. Harapannya setiap gambar yang kita buat itu ya bisa generik, bisa ditampilkan dan enak dilihat dimanapun peruntukannya gitu ya, baik di slide, di poster atau di paper gitu ya. Lalu ukuran huruf atau angka yang proporsional ini juga penting. Biasanya untuk anak-anak muda tulisannya justru yang kecil-kecil, tapi untuk orang tua biasanya tulisannya yang besar-besar gitu ya. Eh, Harusnya ya disesuaikan supaya huruf ukurannya itu proporsional. Lalu jenis huruf juga nanti kita tinjau bagaimana sebaiknya jenis huruf itu dibuat atau dipilih dengan konsisten gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan Arial ya semuanya gunakan Arial gitu atau font yang lain gitu. Nah, ini terakhir jangan lupa mencantumkan satuan. Ini penting karena kita berbicara tentang data ilmiah ya. Kalau tadi kita misalnya topiknya bagaimana membuat satu slide presentasi yang menarik, mungkin item kelima ini nggak perlu disampaikan karena belum tentu presentasi itu berhubungan dengan data ilmiah gitu ya. Tapi karena sekarang kita berbicara bagaimana mempresentasikan data ilmiah, ya mau nggak mau ini menjadi satu keharusan bahwa kita harus mencantumkan satuan atau unit gitu ya. Nah, tadi standar umum, sekarang standar khusus gitu ya. Jadi kalau kita ingin mempublikasikan hasil data kita, hasil penelitian kita ke satu jurnal tertentu, kita perlu tahu dan kita perlu mematuhi bahwa mereka tuh punya aturan main sendiri atau punya spesifikasi masing-masing di dalam penyajian data, di dalam apa namanya ya syarat-syarat untuk kemudian kita membuat gambar gitu ya. Biasanya kayak nature gitu ya, hasil-hasil dari nature itu kita bisa lihat bahwa, wih kok mereka bisa menampilkan gambarnya dengan sangat baik gitu ya. Ya karena tadi seperti yang Prof. Kuat sampaikan dan Pak Ridwan sampaikan, kadang-kadang ketika mungkin hasilnya baik ya, maksudnya hasil penelitiannya sebenarnya excellent gitu, tapi kemudian ditampilkan datanya dengan kurang baik itu tetap akan mengurangi mood pembaca maupun reviewernya gitu. Lalu kita masuk ke hal teknis yang lain gitu. Jujur saya mulai dari sesuatu yang otodidak ya, nggak kemudian saya baca dulu, oh ternyata gimana sih bikin bikin slide atau bikin presentasi data yang baik gitu. Tidak, saya mulai dari otodidak, kemudian pelan-pelan, kemudian memperoleh informasi ya. Ya. Jadi di sini ada
Pak Ridwan, salah satu mentor saya juga, salah satu senior saya yang banyak juga memberikan masukan terkait bagaimana membuat gambar yang baik gitu. Ya tadi dibilang juga kalau memang saya suka desain gitu, tapi sebagai seorang yang otodidak ya pasti akan berbeda dengan yang benar-benar profesional seperti itu. Di sini ada istilahnya golden ratio ya. Golden ratio itu bagaimana kita memberikan ukuran ya, memberikan proporsi untuk grafik atau gambar yang kita akan buat gitu. Ini bukan suatu keharusan, tapi menjadi sebuah hal yang baik ketika kita bisa membuat ukuran itu dengan rasio seperti yang disampaikan ditunjukkan di golden ratio ini gitu ya. Jadi perbandingan A atau di sini ada pi ya. Pi-nya itu jadi yang mendatar dibandingkan dengan yang vertikal itu 1,618 kira-kira begitu ya. Nah, itu tuh ternyata kalau kita melihat karya-karya seni yang sudah terkenal ya rata-rata menggunakan kaidah itu gitu ya, tanpa disadari. Nah, artinya secara naluriah ya mata kita dan apapun itu akan nyaman dengan rasio ini, seperti itu ya. Nah, ini salah satu contoh gambar yang pernah saya gambar. Artinya tadi golden ratio itu satu hal yang kita ingin tuju gitu ya. Tapi di sini kita bisa bilang bahwa sebaiknya ya upayakan saja rasio upper B atau rasio upper B vertikal horizontal terhadap vertikal itu mendekati golden ratio gitu. Jadi nggak harus 1,618, tapi kemudian semakin mendekat akan semakin nyaman untuk kita lihat, proporsinya akan semakin baik. Nah, di sini gambar ini contohnya mungkin terlihat enak dilihat gitu ya, tapi ternyata pi-nya juga masih 1,276. Nggak masalah karena tadi kita sampaikan bahwa sebaiknya ya kita upayakan mendekati golden ratio, bukan satu keharusan. Nah, lalu pemilihan jenis huruf. Nah, pemilihan jenis huruf ini ada yang kita sebut dengan tipe atau keluarga serif atau keluarga sans serif. Jadi yang serif font itu biasanya kita lihat ukurannya. Jadi kalau contoh ya di sini ada huruf S. Huruf S itu dari awal sampai akhirnya itu punya ketebalan yang berbeda. Sedangkan yang sans serif itu ketebalannya relatif konstan ya di setiap ini. Nah, sebagai masukan, jadi akan lebih nyaman untuk kita kemudian menggunakan jenis huruf dari keluarga sans serif gitu ya. Karena selain bisa selain nyaman untuk mata gitu ya, jenis huruf ini tuh mudah dilihat dari jauh juga gitu dibandingkan serif font gitu. Jadi contohnya apa? Sans serif itu contohnya Helvetica atau Arial gitu ya. Kedua jenis sans serif ini memang banyak digunakan di dalam artikel-artikel ilmiah gitu ya. Namun sekali lagi untuk beberapa paper gitu ya, sangat memang punya spesifikasi khusus gitu. Jadi dia pengen pokoknya strict harus seperti ini ya, itu kita ikuti saja seperti itu ya. Hal yang lain ini tadi jenis huruf itu diupayakan harusnya seragam gitu ya. Di sini kita lihat ada dua gambar. Ini satu gambar utuh sebenarnya gitu ya, Nah, tapi di dalam gambar ini ternyata digunakan 3 jenis font ya. Ada yang tulisan Japannya, lalu ini ada label untuk gambar yang pertama dan gambar yang kedua itu tidak sama ya. Jadi kita upayakan agar setiap gambar itu diproduksi menggunakan font yang sama. Jadi sebisa mungkin kita menyeragamkan jenis huruf. Ini contohnya ketika kemudian kita menyeragamkan. Jadi
lebih nyaman untuk dilihat mata seperti itu ya. Dan menunjukkan pula bahwa gambar ini diproduksi oleh orang yang sama atau ini ya, maksudnya secara di dalam satu waktu seperti itu ya. Kemudian ini harusnya bukan judulnya bukan jenis huruf seragam ya. Maksudnya gini, ini nih berkaitan dengan penulisan variabel gitu ya. Jadi di dalam membuat grafik kita pasti wajib menuliskan apa ya, sumbu X, label pada sumbu X atau sumbu Y-nya gitu ya. Nah, kita tidak perlu melakukan apa ya, manipulasi efek seperti bold, italic atau underline untuk variabel-variabel tertentu. Ya, lakukan saja dengan standar seperti ini dengan ukuran yang proporsional sekali lagi, dan jangan lupa unitnya seperti itu ya. Nah, tapi saya kadang-kadang melihat ada yang miring seperti itu. Ya, itu karena misalnya itu di simbol matematik atau seperti apa, gitu, atau hal yang lain gitu ya. Tapi kita secara default ya kita pakai apa, efek normal saja seperti ini. Gitu. Lalu mengenai ukuran huruf. Nah, ukuran huruf kalau gini, saya pernah dapat informasi atau dapat masukan dari salah satu asisten profesor ketika saya di Osaka, itu kita perlu menampilkan gambar sedemikian rupa sehingga ketika dicetak, ketika itu dalam paper gitu, ukuran huruf yang ada di dalam gambar ini tidak jauh beda, kalau bisa sama gitu ya, dengan ukuran huruf yang dipakai di body text gitu. Sehingga ya itu jadi satu, yang satu tidak menjadi terlihat kecil, yang satu tidak terlihat besar. Mereka jadi seragam juga gitu ya. Nah, di sini ukuran huruf minimal untuk percetakan kita usahakan untuk menggunakan 10 poin gitu ya. Nanti disesuaikan saja. Nah, ini kan kita bisa lihat bahwa yang di sebelah kiri yang seperti saya sampaikan tadi gambarnya besar, tapi labeling dan angka-angka yang ada di dalam gambar ini terlihat kecil gitu ya. Nah, kemudian diperbaharui seperti yang kanan itu kemudian menjadi lebih nyaman dan enak untuk dilihat gitu. Ketebalan garis, nah ada beberapa jenis ketebalan garis gitu ya. Kadang-kadang ya kita perlu, menurut saya tuh kita perlu di dalam satu pembuatan gambar kita perlu memikirkan bahwa nantinya apa yang kita gambar itu akan dicetak gitu ya. Nantinya gambar ini akan dipakai untuk yang lain. Nah, itu tuh penting gitu ya. Nah, jadi jangan sampai, apalagi misalnya sekarang kan komputer-komputer zaman sekarang itu sangat high resolution gitu. Mungkin ketika kita membuat, itu akan sangat nyaman untuk mata kita. Tapi kemudian ketika di print, hasilnya tidak sama. Ya, jelas karena presisinya atau resolusinya dari layar kita berbeda dengan printer kita gitu ya. Jadi itu perlu dipertimbangkan. Nah, untuk ketebalan ya kita sebaiknya menggunakan yang minimum ya 0,75. Tapi balik lagi kita perlu juga menyesuaikan untuk gambar yang memang kita ingin hasilkan ya. Lagi-lagi semuanya itu sifatnya saran ya. Jadi tolong disesuaikan saja yang kira-kira mana yang kemudian datanya butuh lebih tebal ya tidak jadi masalah gitu ya selama memang pesannya tersampaikan gitu. Ini tentang garis frame, kadang-kadang ada yang keluaran dari satu satu software itu warnanya abu-abu gitu ya. Misalnya kalau kita gambar dari Excel tuh biasanya nggak warna hitam gitu ya, warnanya yang lain gitu. Nah, itu kita perlu ubah supaya warnanya hitam seperti itu ya. Ya, lagi-lagi pemilihan warna selain hitam itu bisa saja digunakan ya, tapi memang jelas peruntukannya gitu. Nah, ini pelabelan grafik.
pelabelan grafik di sini sengaja dicontohkan grafik dengan dua y-aksis ya. Maksudnya sumbu y-nya ada dua di sebelah kiri dan sebelah kanan gitu. Yang pertama di dalam pelabelan grafik itu ya kita harus pastikan bahwa setiap sumbu harus memiliki label gitu ya, yang posisinya itu dekat dengan nilai besaran. Gambar ini sudah mencerminkan hal itu ya. Maksudnya ada 3 variabel di sini, variabel 1 untuk sumbu X, variabel 2 untuk sumbu Y1, variabel 3 untuk sumbu Y3 gitu. Nah, lalu apa yang mau kita lihat? Nah, di sini untuk variabel 3, ya, jadi variabel 3 ini sumbu Y2. Nah, sumbu Y2 itu pastikan untuk tidak menempatkan atau memposisikan variabel dengan orientasi seperti ini ya. Jadi kebalikan dari sumbu Y1 gitu. Itu salah ya. Karena ada semacam arah yang diakui atau disepakati oleh komunitas ilmiah bahwa pemberian atau orientasi dari sumbu Y itu dibuat seragam seperti ini gitu ya. Lalu hal yang lain, nah oke, ini sedikit salah juga. Jadi maksud saya itu seperti ini. Di dalam penulisan angka yang yang berupa desimal seperti ini, kita perlu memastikan bahwa angka pentingnya itu sama ya. Jadi kalau di sini ada satu angka di belakang koma, ya semua seragam gitu ya. Nah di sini harusnya yang sebelah kanan yang merah ini saya menuliskannya angka 1 itu 1 saja tanpa titik kosong dan 0 pun 0 gitu ya. Harusnya tidak seperti itu. Mohon dikoreksi nanti. Kemudian yang kedua itu juga kita tidak mengorientasikan angka-angka ini ke dalam orientasi yang sama dengan variabelnya, enggak ya. Jadi ini tetap sama dengan yang sumbu X gitu untuk angkanya. Hanya variabelnya saja yang di-rotate seperti itu. Oke, itu tentang pelabelan grafik. Lalu ini juga tentang pelabelan grafik tapi dalam bentuk bar ya, histogram. Nah, kita perlu menghindari untuk menampilkan rentang dalam orientasi vertikal seperti ini ya. Kita sebaiknya menggunakan yang horizontal ya. Kalau memang tidak bisa ya yang yang sedikit miring gitu ya, 45 derajat atau seperti apa agar mudah untuk dilihat ya. Kemudian tentang teks atau simbol dalam gambar. Nah, kadang-kadang kita punya gambar seperti ini ya. Ada gambarnya itu warnanya gelap, kemudian banyak warna, terus kita ingin melakukan spotting ya. Spotting misalnya di sini. Ini mungkin kelihatan harusnya saya. Nah, di sini. Kalau kita ingin memberikan keterangan dalam bentuk teks di sini. Tapi karena warna yang kita pilih itu tidak kontras ya, jadi hampir mirip dengan warna gambar itu sendiri, akhirnya kita pembaca atau orang yang menikmati gambar ini yang melihat gambar ini akan bisa-bisa kehilangan kode itu gitu ya, kehilangan pesan itu gitu. Nah, disitulah kita harus menggunakan warna yang kontras seperti ini sehingga dengan mudahnya pembaca bisa melihat tanda atau huruf yang kita tempatkan di atas gambar seperti itu ya. Lalu ini mengenai gambar yang terdiri dari beberapa panel atau multi panel ya. Di sini kita lihat ada gambar A dan B. Nah, tapi kita lihat ukurannya berbeda ya. Yang satu sedikit square ya, lalu yang ini agak panjang gitu. Kita lihat tarik garisnya tidak sama gitu ya. Nah, kita usahakan ya bahwa
pembuatan gambar seperti ini tuh kita perlu menyeragamkan ukuran panelnya ya. Akan lebih baik jika kita melakukannya seperti ini. Jadi kita buat panelnya seukuran dengan panel yang di bawahnya gitu ya. Toh nanti ini akan jadi space yang tidak berguna lah. Lain hal kita memang perlu space untuk gambar tertentu gitu ya. Ini untuk lagi-lagi untuk gambar multi panel akan sangat sulit untuk kemudian nanti menjelaskan gambar yang kiri atas, kanan atas, kiri bawah, kanan bawah gitu. Oleh karena itu kita perlu membuatkan satu penanda gitu, label untuk gambar-gambar ini. Ini sejalan dengan yang tadi kalau kita langsung menggunakan huruf hitam seperti ini ya, tanpa background putih nanti akan sulit untuk kemudian melihat gambar ini, label dari masing-masing gambar gitu ya. Dan kita perlu memastikan bahwa penempatannya konsisten ya. Ini A, B, C, D ada di kiri atas gitu, lalu ditempatkan secara sejajar agar rapi seperti itu. Nah, tapi memang kadang-kadang ada kasusnya tidak bisa kita tempatkan di seragam di kiri bawah. Nah, itu kasuistik sih sebenarnya. Tapi usahakan untuk melakukannya seperti ini agar mudah langsung ditemukan ya. Oh, B itu di sini, C itu di sini. Lalu ini pengaturan ruang. Pengaturan ruang tuh maksudnya seperti ini. Kalau kita lihat gambar sebelah kiri itu mungkin secara golden ratio sudah oke gitu ya. Tapi lalu font juga sudah oke karena seragam. Nah, tapi ada banyak ruang kosong yang kemudian hadir ya. Kalau kita lihat di sini ada label di sebelah kiri, sebelah bawah ya, tengah bawah, berarti ada bagian-bagian yang kosong di sini nih. Ya. Sehingga gambar ini tidak kompak gitu ya. Nah, oleh karena itu kita bisa memaksimalkannya pertama dengan mengurangi range dari sumbu Y. Misalnya ini nggak usah sampai 12, tapi sampai 8 saja gitu ya. Nah, itu untuk menghilangkan space di atas. Lalu kita lihat juga di sini ada space antar kategori gitu ya. Ya, di sini kemudian diubah supaya setiap kategori ditempelkan saja, lalu space-nya dibuat jauh lebih kecil dibandingkan sebelumnya gitu ya. Nah, otomatis konsekuensinya sekarang bar-bar histogramnya jadi bisa lebih lebar gitu ya. Kita lebih mudah untuk kemudian membedakan satu dengan yang lainnya gitu. Dan yang terakhir itu mengenai legendanya. Legendanya yang tadi kan mungkin orang akan kesulitan ya, hitam apa, putih apa gitu. Tapi dengan kemudian ditempatkan di satu area yang sama, jadi mata kita tidak perlu harus ke bawah gitu ya. Ada di range area yang visible gitu ya. Nah, jadi sebaiknya manfaatkan ruang dengan semaksimal mungkin gitu ya. Nah, ini tentang pemilihan warna. Untuk pemilihan warna, tadi kita udah bicara tentang palet warna, gitu ya. Jadi jangan sampai warnanya nabrak, menor, kemudian gitu ya. Dan yang paling penting tuh kita perlu sadari bahwa mayoritas itu akan dicetak dalam hitam putih. Memang kita juga akan masuk, maksudnya banyak juga sekarang yang membaca paper itu dari gadget ya, sehingga memang full color itu bisa dinikmati dari gadget kita ya. Tapi kita perlu memperhatikan juga untuk pembaca yang memiliki difabel warna gitu ya. Orang tersebut mungkin akan kesulitan melihat membedakan ABC jika hanya menggunakan warna dengan tone yang sama gitu ya. Nah, oleh karena itu perlu kita siasati dengan menggantinya berupa tekstur gitu ya.
dengan tekstur seperti ini, kalaupun misalnya dicetak dalam hitam putih ya kita dengan mudah bisa membedakan A, B, dan C gitu. Atau tapi kan kadang-kadang hitam putih juga ini ya, membosankan gitu ya. Nah, jadi boleh dikombinasikan keduanya, jadi tetap menggunakan warna dan juga mensiasatinya dengan tekstur gitu. Itu tentang pemilihan warna. Lalu kemudian ini tentang pemilihan tipe file. Nah, usahakan menyimpan gambar itu dalam tipe PDF atau IPS. Mungkin beberapa tahun yang lalu, ketika saya masih S3 itu baru IPS gitu ya, masih IPS. IPS itu berbeda dengan JPEG atau PNG karena IPS sendiri itu vektor ya. Artinya karena dia vektor, dia ketika ada transformasi diperbesar, diperkecil, itu nggak masalah ya. Resolusinya akan tetap terjaga dibandingkan tipe-tipe file yang basisnya pixel ya, kayak PNG atau JPG gitu. Nah, PDF kemudian juga bisa mengakomodir yang hal itu ya. Jadi IPS yang sama-sama mengakomodir vektor, tapi keduanya punya IPS itu punya kelemahan di ukuran file. Jadi ukuran filenya biasanya sangat besar jika dibandingkan PDF gitu. Jadi makanya di sini disampaikan bahwa disarankannya itu dalam bentuk PDF saja. Nih contohnya ya, ilustrasinya ketika kita punya gambar botol seperti ini, lalu kita ingin melihat dengan detail bagian tertentu, lalu kita zoom mungkin sampai 7 atau 10 kali. Nah, file dengan format PDF itu akan tetap high resolution gitu. Sedangkan JPEG atau PNG itu akan hancur ya. Nah, kenapa penting ya? Karena tadi ya, kita tidak tahu apakah gambar kita ini hanya berhenti di paper atau akan menjadi satu gambar yang dimasukkan ke dalam satu poster. Nah, poster kan bisa aja besar sekali gitu ya. Nah, oleh karena itu ya penting untuk kemudian mempertahankan resolusinya ya. Jadi sebaiknya kita menggunakan PDF atau IPS. Nah, ya mungkin itu ya beberapa maksudnya hal-hal yang perlu kita pertimbangkan ketika kita membuat sebuah gambar gitu. Nah, lalu perangkat lunak apa saja yang biasa digunakan untuk kemudian untuk mempresentasikan data atau membuat ilustrasi ilmiah gitu. Ini yang saya pernah pakai gitu ya. Maksudnya ada banyak perangkat lunak yang bisa digunakan gitu. Namun yang saya sampaikan di sini adalah perangkat-perangkat lunak yang memang pernah saya pakai gitu ya. Ada Microsoft Excel, ini mungkin bagian awal kita ketika melakukan plotting sebelum masuk ke software-software yang lebih advance. Kemudian masuk ke GNU Plot, ini memang perlu scripting ya untuk kemudian bisa menghasilkan suatu gambar tertentu. Ada Python dengan ini ya, dengan paket matplotlib. Terakhir Grace, XM Grace. Nah, ketiga yang terakhir ini, tiga terakhir ini ya gratis gitu ya, kecuali Excel. Nah, jadi memang sebisa mungkin saya dan teman-teman di pusat riset kami itu memanfaatkan software-software yang gratis gitu ya. Ini untuk kemudian memplot suatu grafik. Lalu di dalam membuat satu ilustrasi material, baik itu struktur material dan sebagainya, saya umumnya menggunakan XKristen atau Vesta, ya, kemudian VMD, dan kalau misalnya sedang rajin dan memang
pengen ngulik ya pakai Blender gitu ya. Yang terakhir untuk kemudian mengkombinasikan semuanya atau membuat satu ilustrasi from scratch ya. Saya biasanya menggunakan Corel Draw. Nah, tapi Corel Draw sendiri yang ya dulu saya desain apapun pakai Corel Draw. Kemudian sampai tahun 2012 ya, saya tidak lagi menggunakan Windows ya, beralih ke Unix base, Linux, kemudian sekarang ke Mac. Jadi Corel sendiri sudah nggak pernah saya pakai lagi gitu ya. Lalu saya beralih ke Inkscape. Inkscape mirip dengan Corel, tapi karena dia gratis ya memang tidak mungkin fiturnya bisa kita manfaatkan dengan mirip dengan Corel gitu. Tapi lagi-lagi ada namanya berbayar pasti ada hal lebihnya ya dibandingkan yang gratis. Namun pelan-pelan ya saya cukup bisa menikmati menggunakan Inkscape sebagai pengganti Corel Draw. Lalu ini hal yang mungkin terlihat remeh tapi ternyata bagi saya pribadi sangat powerful ya, kedua software ini, Keynote dan PowerPoint. Jadi Keynote ini bagi teman-teman yang menggunakan Windows, Keynote ini PowerPoint-nya di Mac seperti itu ya, gratis dan penggunaannya juga mirip seperti PowerPoint gitu ya. Jadi sebelumnya memang saya pakai PowerPoint, lalu sekarang beralih ke Keynote. Nah, apa saja yang kemudian bisa atau yang sudah pernah saya buat memanfaatkan software-software di atas, itu ini gambar dari satu paper yang kami terbitkan di Physical Review Material memanfaatkan 3 software, XCrisDen, VMD, dan Inkscape gitu ya. Nah, penting untuk diketahui bahwa untuk menghasilkan gambar kita tidak perlu fokus di satu software saja gitu ya. Di sini kenapa diambil 3? Karena waktu itu saya berpikir gini, saya perlu menggambar molekul naftalin ya yang miring, yang di bawahnya ada grafin. Nah, tapi kalau dari atas saya gambarkan grafinnya dalam atom bulat warna kuning, orang nggak akan bisa melihat dengan jelas bahwa ada naftalin di atas grafin gitu, karena warnanya akan sama. Otomatis saya berpikir akan lebih baik kalau grafinnya digambar dengan kondisi yang berbeda, hanya garis honeycomb saja gitu. Nah, di sini akhirnya saya menggunakan Inkscape. Ya, garis-garis ini diproduksi dengan Inkscape. Nah, lalu gambar naftalin yang dari atas ini dari VMD, sedangkan gambar dari samping ini dari XCrisDen gitu ya. Kemudian pelabelan A, B, XY, dan theta ini dikerjakan di Inkscape gitu ya. Jadi memang kita perlu mengenali setiap software lalu mengambil advantage dari masing-masing software itu gitu ya. Pertanyaan datang lagi mungkin, loh kenapa tadi di awal bilang jangan pakai sans serif, jangan pakai serif, kok di sini pakai serif gitu ya. Nah, ini karena memang di publish-nya di Physical Review Material yang mereka menggunakan serif di dalam body text-nya ya. Jadi untuk keseragaman akhirnya kami menggunakan serif seperti itu ya. Ini gambar lalu, nah ini gambar yang dihasilkan menggunakan Vesta dicampur dengan Inkscape. Nah, lagi-lagi gambar-gambar ini awalnya di generate dulu sama Vesta dengan maksudnya posisi atom yang kita punya, kemudian disusun ya di sedemikian rupa sehingga kita penataannya bisa lebih nyaman dilihat. Itu menggunakan Inkscape. Jadi ada 2 tools di sini, Vesta dan Inkscape. Jadi tidak selalu saya menggunakan
X-Crisden atau VMD ya. Itu ketika dirasa Vesta lebih nyaman untuk menunjukkan strukturnya menggunakan Vesta, ya saya akan menggunakan Vesta seperti itu. Lalu, nah ini tiga software, 3 tools ya. X-Crisden itu untuk kemudian menampilkan gambar-gambar chart seperti ini, lalu ada atomic position. Nah, di atas ini ada gambar ini ya, ada gambar plotting dari band structure. Itu saya generate dari GNU Plot, dan kemudian labeling dari setiap gambar ini digunakan Inkscape gitu. Jadi lagi-lagi kombinasi, jangan kita fokus di Inkscape saja gitu. Terus bingung gimana cara menggambar atomik ini, charge ini gitu, enggak. Tapi kita generate semua, kita kumpulkan gambar-gambar kita, lalu kita satukan dengan Inkscape gitu. Ini juga dari Physical Review Material, sama menggunakan GNU Plot, X-Crisden, dan juga Inkscape. Nah, di sini ini menarik ya, saya sempat kesel waktu itu sebenarnya dengan salah satu profesor saya di Osaka. Saya dibimbing sama 3 profesor waktu itu. Kemudian setelah saya gambar, saya menggunakan warna merah di sini karena ini kan digabungkan ya dari GNU Plot, kemudian ada grafik hasil dari X-Crisden. Nah, terus warna merah ini ternyata punya indeks yang berbeda dengan merah yang seharusnya gitu. Jadi dia bilang, ini merahnya beda. Dia, wah, ini sama kok gitu. Enggak. Ini harus sama merahnya. Ini juga birunya harus sama, hijaunya harus sama. Gitu. Ya, dulu saya kesal ya, tapi perlahan saya mengerti bahwa ya kalau membuat data ya konsisten ya, semuanya konsisten gitu ya. Kemudian ini gambar yang baru-baru saja kami publish ini bersama Pak Ridwan juga ini. Ini hanya mau memanfaatkan satu tools, yaitu Python aja gitu ya. Jadi keempat gambar ini benar-benar diproduksi hanya menggunakan script Python saja gitu. Kemudian ya, jadi tinggal milih ya, mana yang kemudian bisa diselesaikan cukup dengan Python ya, Python saja. Kalau mau yang tadi keroyokan ya keroyokan gitu. Nah, ini ada gambar, ya cukup berbeda sebenarnya ini, sorry agak ini ya pecah ya karena saya nggak pakai gambar aslinya. Tapi yang mau saya sampaikan ini hanya dihasilkan menggunakan 2 software, VMD dan Inkscape ya. Jadi gambar yang sebelah kanan, ilustrasi ini memang saya gambar dulu pakai tangan ya, di kertas, kemudian setelah kebayang baru dicoba digambar secara digital menggunakan Inkscape gitu. Apakah sulit? Ya pelan-pelan sulit gitu, tapi karena kita udah tahu apa yang mau kita gambar ya, lama-lama ya nggak sulit juga gitu ya. Sebelah kiri ini saya pakai VMD gitu ya, bukan X-Crisden atau apa itu namanya, Vesta gitu ya. Lagi-lagi ya, menurut saya untuk struktur ini bagus pakai VMD, jadi saya gunakan VMD. Ini gambar lainnya, ini mungkin slide saya yang mungkin terakhir ya. Tidak ada hubungannya mungkin ya dengan ini tidak ada hubungannya dengan presentasi data atau ilustrasi ilmiah. Tapi yang saya mau sampaikan, kalau sebelah kiri itu memang ini saya cukup susah ketika lama banget saya bikin logo Stationery yang sebelah atas ini menggunakan Blender 3D gitu. Lalu ada satu ilustrasi juga dari grup kami di Osaka, bagaimana reaksi itu digambarkan di dalam gambar 3 dimensi seperti ini menggunakan Blender. Itu jelas sulit gitu ya. Saya ngerasain sekali bahwa gambar ini tuh ternyata
memproduksinya cukup sulit gitu. Tapi bukan berarti kita stop gitu ya. Maksudnya saya nggak bisa Blender kemudian stop. Nah, kita ternyata bisa memanfaatkan software-software yang kita pandang itu bukan software untuk membuat gambar gitu. Keynote dan PowerPoint itu biasanya kita manfaatkan untuk presentasi gitu ya. Nah, tapi di sini saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa logo yang pernah saya buat itu logo State Sentry, satu software DFT di Jepang, lalu pusat riset kami atau grup kami Kuasi gitu. Bahkan waktu itu ada ulang tahun fisika ITB, itu dibuat hanya menggunakan Keynote gitu. Keynote yaitu PowerPoint-nya Mac itu gitu. Jadi jangan khawatir misalnya aduh saya nggak bisa pakai Blender, ya selama kita bisa memanfaatkan hal yang sederhana ya tetap bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan gambar yang menarik gitu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya juga ingin terima kasih khususnya untuk Pak Ridwan ya atas beberapa materi yang bisa saya sampaikan juga di dalam presentasi ini gitu. Mungkin saya kembalikan ke Pak Ridwan kembali. Silakan Pak. Maaf, ini saya ternyata audionya mati tadi. Ya, terima kasih banyak Pak Arman atas materinya yang luar biasa. Ini saya pindah posisi sehingga tadi backgroundnya hilang di komputer yang satunya lagi. Tadi menarik sekali ya, sudah dipaparkan beberapa aturan umum seputar presentasi data dan ilustrasi ilmiah. Kemudian sampai masuk ke kondisi-kondisi khusus, penyesuaian jurnal, kemudian juga perangkat-perangkat yang dapat digunakan ya, kita tidak perlu terpaku tadi pada software-software tertentu sebetulnya ya, sepanjang kita menguasai beragam software ya maksimalkan setiap software tersebut sesuai dengan kapabilitas masing-masing software ya, dengan tetap tadi aturan-aturan umumnya aja yang kita ikuti gitu. Nah, dari paparannya tentunya kita mungkin ada beberapa pertanyaan ya dari rekan-rekan, sangat dipersilakan bagi Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik yang turut hadir dalam seminar ini untuk bertanya ya. Monggo jika ada pertanyaan boleh dengan audio atau chat, tidak masalah ya, silakan Bapak Ibu jika mau menambahkan. Oh iya, ada komentar. Ya, memang perlu kesabaran. Betul ya Pak Arman. Ini bagaimana, barangkali saya mulai dengan pertanyaan. Tadi gambar yang mana yang paling susah menurut Pak Arman? Gambar gambar yang susah itu sebenarnya ada, tapi saya tidak taruh di sini ya. Jadi ada gambar yang mana saya itu perlu mencari atau mungkin saya ini ya, saya coba cari ininya dulu sebentar ya biar relate ya. Saya stop share sebentar ya Pak Ridwan. Jadi lama ininya ya, lama bikinnya atau gimana ya? Lama di dalam pemilihan warnanya. Jadi ada satu paper saya yang mana di dalam paper itu saya mempunyai banyak struktur, sehingga kalau kita terus profesor saya itu minta bahwa struktur itu harus diwakili oleh satu warna. Boleh saya share screen lagi ya? Ya, monggo Pak. Apakah terlihat ya? Ya, terlihat. Jadi di sini tuh begini. Nah, di sini tuh saya punya platinum yang ditempel yang menempel di grafen dengan berbagai konfigurasi. Jadi ada 9
ada 9 structure, tapi keadaan grafinnya itu ada 5. Jadi 9 kali 5 itu ada 45 struktur. Nah, lalu profesor saya minta pokoknya setiap gambar harus disesuaikan warnanya. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu bisa lihat ada Z0, Z1, Z2, A0, A1, A2. Ini tuh kemudian saya pilih untuk merepresentasikan keadaan grafinnya. Jadi keadaan grafin ada 6, sorry, bukan 5. Nah, lalu sensei atau profesor saya itu bilang bahwa setiap keadaan, misalnya di sini ujungnya berupa zigzag Z ya. Zigzag itu harus dalam satu keluarga warna. Nah, di sini orange, pink, merah ini masih satu keluarga warna, yang mana makin gelap dia makin banyak hidrogennya. Begitu juga dengan untuk armchair, ada hijau, biru, ungu. Nah, ini tuh satu keluarga yang mana makin gelap ini. Nah, jadi ada 9 kali 6 ya, 54. Nah, saya perlu kemudian mengkompetisikan struktur mana yang paling stabil. Nah, jadi ini ada kelihatan ya, ada berapa banyak warna ini muncul gitu. Ya. Ini untuk yang zigzag, kemudian muncul lagi untuk yang untuk yang armchair, kemudian dikompetisikan semua, akhirnya muncul seperti ini gitu ya. Itu sampai sekarang saya menyimpan ininya ya, kode warnanya, untuk kemudian sewaktu-waktu misalnya ditanya ini warna apa, itu saya masih hafal gitu. Ini pengalaman yang paling ini sih, maksudnya risetnya pusing, ternyata gambarnya juga pusing gitu. Kemarin lebih pusing ya, risetnya pusing. Iya. Oke. Ya, ini ada komentar juga dari Pak Ilham, katanya ada meme ya, satu hari satu plot katanya. Lalu ini ada pertanyaan mungkin. Ternyata Pak Arman tidak pakai Origin ya? Iya. PM saat ini menggunakan Origin. Bagaimana? Ya Origin mungkin untuk Sultan kali ya, yang punya uang untuk membeli ininya ya, membeli software. Nah, kami sekali lagi memang kami aliran software gratis gitu. Sehingga jadi apa nih? Apa pakai gratisan? Bukan berarti mental gratisan ya? Ya, kadang-kadang kan banyak terjadi itu, akhirnya kita ketergantungan. Setelah kemudian kita kembali ke Indonesia dan kita nggak punya software itu, akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi kalau yang gratisan, dimanapun kita ya kita kemudian bisa memanfaatkan. Memang pasti ada bedanya yang gratis sama yang berbayar, tapi ya. Ya tentunya kalau memang kita berlangganan tidak apa-apa ya. Iya, betul. Akan sangat memudahkan ya. Memang memudahkan juga, betul. Jadi bisa menunjang produktivitas. Nah, itu barangkali tataran manajemen kali ya. Manajemen melihat ongkos dari benefitnya dengan kerugiannya gitu, mana yang lebih besar kan. Iya. Performance ratio-nya aja itu dipertimbangkan. Nah, kalau kita misalnya sebagai pengguna dapat fasilitas Origin, ya tentu harus dimanfaatkan, Bu. Bapak Ibu sekalian ya. Andai kata di instansinya, di kampusnya berlangganan Origin sih, bisa dibilang kita malah menyarankan ya, Pak Arman. Iya. Betul. Sebaik-baiknya. Ini berhubung kebetulan saja Pak Arman memang tidak menggunakan ya, tapi bukan berarti kalau Pak Arman dikasih terus menolak. Enggak ya? Kalau dikasih Pak Arman dia pakai ya? Ya pasti pakai gitu. Gitu. Ya betul, Bu. Nah, kalau yang memang tidak legal, barangkali itu yang harus berhati-hati, karena bisa jadi suatu saat menimbulkan masalah ya. Apalagi kalau di dunia riset material nih, terutama barangkali Bapak Ibu ada yang belum tahu, di simulasi ada software yang pembuatnya, developernya itu sangat strict soal lisensi. Di antaranya software simulasi FAST misalnya, atau Gaussian. Itu perangkat-perangkat yang berguna untuk simulasi sifat elektronik.
kita hanya bisa menggunakan software itu untuk publikasi ketika ada salah satu orang punya lisensi di dalam author list-nya. Ketika tidak ada yang punya lisensi, itu bisa digugat secara hukum ya. Dan bahaya sekali yang situasi kayak gitu. Nah, barangkali ya kalau Origin mungkin cukup saya kurang tahu ya apakah mereka royal atau dia dermawan kali ya, jadi mungkin nggak akan terlalu ngecek yang begituan. Tapi beberapa software harus berhati-hati kita, terutama yang mewajibkan salah satu dari autor di dalam tim penulis makalah kita tuh harus punya lisensi. Itu yang perlu kehati-hatian, dan itu nyata ya, real, dan seperti FAST lalu Gaussian kalau di teman-teman yang komputasi material. Barangkali itu. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau komentar yang lain. Oh iya, tadi saya mungkin menambahkan pertanyaan lagi Pak. Kan ada kumpulan grafik yang kelihatannya bisa otomatis ya, walaupun kelihatannya di sini lama membuatnya, tapi begitu kita sudah punya suatu template, itu bisa cepat ya Pak? Betul. Membuat grafik yang sederhana yang khususnya yang dua dimensi ya, cuman Y fungsi X gitu. Sumbu Y versus sumbu X. Itu ada ya Pak yang semacam itu? Kelihatan tadi ada satu atau dua yang cuman Python saja, atau jadi original ya apa tadi? Geniplot saja. Geniplot, iya. Ya. Yang ini ya Pak Ridwan ya, yang sebentar agak nge-lag. Ini. Oh iya, ini ya berarti. Ya, ini benar-benar hanya matplotlib ya. Memang ini code-nya juga dasarnya dari Pak Ridwan, kemudian kami modif ya supaya kemudian dia lebih otomatis gitu untuk menentukan di mana posisinya. Misalnya kalau kita punya data 6x6 ya, dia akan memproduce posisinya dengan otomatis gitu ya. Nah, itu kelebihan ketika kita menggunakan scripting. Jadi kita nggak perlu setiap data di markup ulang gitu. Misalnya contoh ya, ketika mungkin kalau yang saya koreksi mungkin ya kalau saya salah ya Bu. Kalau menggunakan Origin kan kita basisnya GUI ya. Jadi memang kita akan secara manual nge-load data, lalu memasukkan labelnya, menulisnya, lalu range-nya seperti apa. Nah, yang pernah saya alami itu artinya kalau kita punya data yang mirip, ya kayak ini ada 4 data gitu. 4 data berarti kita akan mengulangi pekerjaan kita 4 kali. Kalau ada 6 kali. Nah, tapi kalau dengan scripting seperti ini, mau ada berapapun ya effortnya cuma sekali gitu. Itu bedanya dengan yang GUI ya. Nah. Iya. Ini ada komentar juga penggunaan GLE plot. Ini kami baru dengar ini. Barangkali Pak Ilham kalau sempat membuka audio, ada komentar GLE plot itu keunggulannya apa? Iya. Halo. Kedengeran nggak? Pak? Iya, mau Pak. GLE plot tuh ini saya kan sebenarnya sama dari profesor saya Pak Antus Laksono. Dia biasanya pakai namanya GLE plot gitu, dan dia itu enaknya adalah dia memang tipenya scripting mirip kayak GNU plot, cuman mungkin kalau untuk plot yang misalnya kayak ada beberapa gitu ya, ada kayak bentuk inset, itu peletakannya lebih mudah gitu. Misalnya kayak ditimpa aja gitu tipenya. Itu lumayan juga, tapi dia tipenya scripting, jadi nggak GUI juga, lumayan sih. Oh, scripting juga ya, baik. Ya memang keunggulannya di situ sih ya, untuk yang scripting pada kasus-kasus tertentu yang memerlukan pengulangan itu lebih efisien daripada software yang GUI yang basisnya grafik, klik manual gitu. Macam Excel, Origin itu kayak klik juga ya Origin. Iya. Baik. Oke Bapak Ibu sekalian, kita masih ada waktu ini
sekitar 5 sampai 10 menit lagi. Monggo kalau masih ada pertanyaan, masukan atau komentar. Kalau tidak ada, ya barangkali sebetulnya cukup ya sampai sini. Dan kita juga sangat terbuka nanti bagi Bapak Ibu sekalian, khususnya yang ada di komunitas riset material, jika ada saran-saran bagi para pengurus untuk tema-tema berikutnya ya di pertemuan seri kuliah umum MRSID di edisi mendatang. Gitu ya. Jadi ini dengan begitu sebetulnya bisa kita cukupkan ya. Prof. Kuat barangkali ada tambahan? Oh, ada sedikit boleh, Pak Ridwan? Oh iya, monggo Pak. Ya, ada sedikit ini yang mau saya sampaikan. Ya ini mungkin terlihat ya, Pak. Oh iya. Ya, Bapak Ibu, lalu teman-teman serta adik-adik mahasiswa, mungkin hal yang tadi disampaikan itu masih belum terlalu teknis dan kurang detail ya. Tapi bagi Bapak Ibu, teman-teman atau adik-adik yang ingin memperoleh informasi yang lebih detail atau training yang lebih detail, konsultasi yang lebih detail ya, bisa menghubungi kami di Ngulik ya. Kami menamakan diri kami Ngulik gitu karena mencoba mengulik apa yang bisa kami lakukan dengan sains komputasi gitu. Ya, silakan kirim email di ngulik.id@gmail.com. Gitu aja mungkin. Terima kasih Pak Ridwan. Barangkali ini ya teman-teman nanti mau ada pertanyaan-pertanyaan lebih jauh bisa melalui ngulik.id@gmail.com ya. Oke ya, dan tentunya juga bagi rekan-rekan komunitas ilmiah yang mau berkonsultasi atau kolaborasi langsung ya secara resmi juga bisa melalui pusat riset yang sesuai ya. Kalau di BRIN kami ada macam-macam yang terkait material. Fisika kuantum ini mungkin salah satunya saja ya. Ada yang material maju, ada yang kimia, ada yang lain-lain juga. Nah itu teman-teman nanti bisa kontak-kontak. Dan insya Allah ke depannya juga kita bisa saling tukar-tukar pemateri ya dari kampus dan dari instansi-instansi lainnya. Dan kita bisa terima saran-saran dari teman-teman terutama yang di WAG MRSID ya untuk pemateri-pemateri berikutnya. Baik. Gitu barangkali Prof. Kuat apa masih hadir atau masih memantau dari tadi. Masih. Ya, barangkali ada tambahan Prof. Kuat untuk seri kuliah umum MRSID yang perdana ini dan Ya, saya kira kalian ditutup kali ya Prof. Saya senang sekali lah pesertanya cukup banyak dan meriah ini karena pertemuan pertama mudah-mudahan nanti ke depan dengan slide terakhir dari Mas Arman tadi mudah-mudahan bisa juga nanti disambut ya. Intinya kita memfasilitasi teman-teman untuk saling berbagi dan juga saling mendapatkan manfaat yang banyak lah dari kita masing-masing. Gitu. Nah, mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya dan mungkin dengan Mas Arman bisa juga nanti fokus lagi kita undang juga nggak apa-apa. Gitu. Kalau di tim saya dulu ada Mas Aditya Rianjanu, ini hadir juga kayaknya. Ini publikasi kami itu hampir semuanya menggunakan PowerPoint. Wah, mantap. Nggak pakai yang lain. Memang agak spesifik gitu. Jadi beberapa kali juga kita minta untuk memberikan training di grup gitu sehingga daripada kami pusing dengan coret-coret terus kalau ngoreksi sehingga kita minta mereka belajar dari Aditya gitu. Sekarang udah jadi dosen di ITERA gitu. Dan mudah-mudahan nanti saling mengisi lah. Terima kasih Mas Arman. Terima kasih Prof. Kuat. Ya. Terima kasih banyak Prof. Kuat atas masukan-masukannya. Insya Allah berarti ini kita nanti lihat di bulan Juni ya, bulan depan, 1 bulan lagi, kita mungkin akan ada topik-topik lain yang bisa dibagikan rekan-rekan komunitas MRSID pada semuanya ya. Ini kita selalu terbuka insya Allah, jadi
walaupun ada yang di luar bidang material, mudah-mudahan bisa tetap mengambil manfaatnya ketika nyambung ya bidangnya. Ini kan kalau grafik tadi umum ya, walaupun kita judulnya ada material, tapi tetap teman-teman dari komunitas lain seperti tadi Pak Ilham sebenarnya komunitas fisika teori ya. Terima kasih Pak Ilham sudah hadir di Ini ada Bu Melania juga dari instrumentasi loh, hadir juga. presentasi. Oh ya Bu Mel hadir. Oh, maaf nih Bu Mel baru Halo Bu terpantau. Mel. Bu Mel. Iya. Ya mudah-mudahan bisa mengambil manfaat dari kuliah-kuliah umum MRSID ke depannya. Dan ultimately ya kita ada MRSID meeting ya, mudah-mudahan tahun 2024 bisa terlaksana insya Allah di Universitas Indonesia rencananya. Kita giliran di setiap kampus untuk penyelenggaraan MRSID meeting 2 tahun sekali. Baik, kalau tidak ada tambahan lagi dari Bapak Ibu sekalian, dengan demikian kita bisa akhiri seri kuliah umum MRSID yang perdana di tahun 2023 ini. Mudah-mudahan bisa terus berlanjut ya, konsisten, dan kami sangat mengharapkan dukungan terus dari Bapak Ibu sekalian supaya kegiatan ini bisa terselenggara sebagai pemateri atau ya tentunya sebagai partisipan, karena kalau tidak ada partisipan juga nggak mungkin kita menyelenggarakan kuliah umum kita. Ya mudah-mudahan bisa terus aktif terusnya dan bisa saling berbagi. Saya akhiri ya Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di MRSID meeting edisi berikutnya. Kuliah umum ya, kuliah umum MRSID di edisi berikutnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa ya. Sampai jumpa. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Pak Arman atas. Terima kasih Pak Ridwan ya. Luar biasa. Terima kasih Prof Kuat. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Mohon izin.